Usman Mardi Group mewariskan skill dan mewariskan value-value-nya kepada anaknya. Sebut aja misalnya Fatur gitu. Gimana? Bisa di-share nggak? Ini tradisi. Bapakku dari orang tuanya begitu, bapakku Pak D, ini semua sama ke anaknya begitu. Jadi ketika saya umur 21, saya dipanggil oleh kedua orang tua saya. Waktu itu dia bilang, seberapapun kamu tahu harta kedua orang tua kamu nggak ada warisan. Harta ya, tidak ada warisan. Karena kami juga mungkin pendosa, jadi hak kami untuk memberi itu ke panti yatim, kayak bikin ini, bikin itu, apa yang untuk mengurangi dosa-dosa kami. Oke. Kedua, umur berapapun menikah, keluar dari rumah. Ketiga, umur 30 nikah, nggak nikah, keluar dari rumah. Jadi pengalaman itu saya punya rumah hasil keringat saya sendiri umur 26. Dan alhamdulillah, dua anak saya yang sudah mencapai level itu pun sudah berani DP rumah sekarang ini, gitu. Karena dia tahu, nikah nggak nikah, keluar dari rumah umur 30, nikah keluar dari rumah gitu ya. Sehingga mereka sudah narok ke sana itu udah bawah sadar. Dan mereka tahu nggak akan ada privilege seberapapun harta bapaknya, gitu. Ya udah tahu, gitu. Kemana bapaknya punya rumah yatim Indonesia, dikasih semuanya ke rumah yatim Indonesia juga dia nggak bisa apa-apa, bener nggak? Itu udah roadmap-nya. Karena itu saya sih beruntung, bagi saya adalah dari kecil memang saya berusaha mengenal anak-anak, itu bakatnya. Jadi bagi saya di dalam parenting, saya belum master banget di dalam parenting, adalah secepat-cepatnya menemukan bakat anak. Dan begitu kita ketahui bakat anak kita, bangun minatnya sesuai bakatnya. Setelah itu dorong aja udah. Gitu. Jadi saya non-degree di kepala saya, karena saya tahu saya pernah nulis video di Vision 2030. Iya. Nggak mungkin saya menyangkal bahwa di masa itu degree itu not important, office itu not important, dan jangan harap ada namanya pensiun. Pensiun tuh dulu sebagai pegawai negeri diharapin orang tua karena akan dapat pensiun. Pensiun itu biaya besar sekali. Negara ngurusin pensiun itu besar sekali. Jadi banyak negara yang sudah meniadakan pensiun, pegawai negerinya loh. Jadi pensiun itu benar-benar roadmap yang lu harus kumpuli sendiri. Betul. Gitu, kapan kita mau mengurangi kerjaan kita, aktivitas kita. Jadi 3 hal itu, bahwa degree is not important. Bukan knowledge ya. Knowledge is very important, sekali lagi. Kedua, offices. Kantor itu nggak penting. Terakhir itu. Jadi dengan anak-anak itu ya tentunya skill yang diharapkan adalah itu udah benar. Yang sekarang ada dia kerjanya berkesenian aja, ngebuat gelang, dan yang berikutnya dia nyawa, bertani segala macam. Berarti emang udah nggak ada office kan, gitu. Itu akan terjadi ke sekolah-sekolah juga Pak ya? Harus, karena itu saya heran orang, waduh harus ke universitas ini, harus ke kampus ini, harus bersertifikat sampai perijazah dan lain sebagainya. Berarti gitu. kelak fungsinya itu hanya sebagai administratif aja? Apanya? Kantor-kantor itu, yang misalnya kayak sekolah dan lain sebagainya itu? Enggak sih, nanti enggak terlalu penting kali. Karena kan sekolah baru ada 150 tahun terakhir didoktrin bahwa gini loh, saya ini between kita di kalangan terbatas, yang lain monggo loro hati, sakit hati sama komentar kita. Kalau kita mah nggak ada sakit hatinya pasti, karena ngaji roso sudah kekuatannya kan di roso kan. Jadi kalau lo sakit hati itu pilihan, enggak gitu. Karena itu di ngaji roso nggak ada orang sakit hati, yang sakit hati di luar sana. Nah, jadi gini, saya tuh ada 2 buku yang belum kelar, dan ini saya mau buku, mungkin kalimatnya ekstrim gitu, F the rule gitu ya, gitu. F ini kalimat jorok ya.
have the rule gitu. Jadi karena rule itu dibuat hanya oleh pemenang. Betul. Jadi kalau kita follow the rule, itu kita commoner, kita orang biasa aja, orang umum. Betul, setuju. Amerika nggak follow rule karena dia make rule. Make rule, Indonesia kalau commoner follow rule-nya Amerika, gitu kira-kira. Iya. Tapi kalau kita mau menang, kita harus set the rule. Jadi pemenang atau pengendali itu buat rule. Nah, 150 tahun terakhir, 250 tahun terakhir, ada orang yang mau mengontrol dunia. Dua toolnya, sekolahan dan agama. Boleh sakit hati loh. Oh, di Ngaji Roso nggak sakit hati kalau soal ini. Iya, makanya di Ngaji Roso nggak sakit hati. Jadi sekolah dan agama itu dibuat rule. Kalau kayak gini, oh lo dosa lo, begini, lo dosa lo. Ini itu jujur, 400 tahun yang lalu beragama Islam nggak seperti ini, beragama Kristen nggak seperti ini, apalagi Yahudi. Enggak. Baru 150 tahun terakhir. Sekolah juga sama. Jadi rule itu akhirnya tidak membuat orang kreatif. Ya follow aja akhirnya. Ya udah, yang kaya jadi sangat kaya, yang miskin sangat miskin, nanti terjadi gap 5%, 95 ini. Karena dia diciptain kayak robot, bergenerasi diciptain, dan gue mau break itu. Gue mau break akademisi, gue mau break pelajaran sekolah. Sekolahnya ya, bukan ilmunya, bukan knowledge-nya, bukan skill-nya. Enggak, gue nggak bertentangan dengan itu. Yang gue bertentangan adalah tadi doktrin yang pagi harus duduk diam, selamat pagi Bu Guru. Mati gue. Cium tangan guru, jegrek kayak gitu. Robotik semuanya. Robotik semuanya, benar. Gue nggak bilang, oh nanti jadi nggak sopan. Ya nggak gitu juga gitu loh. Jangan hitam putih banget ngelihatnya gitu loh. Tapi ini adalah sebuah masa kita mau break itu semua. Kalau Indonesia dan orang tua murid dan para guru-guru tidak merubah cara lo ngajarin ilmu, Indonesia jadi negara commoner, kita menjadi negara mediocre, kita akan terus terjajah. Dan nggak akan pernah mau buat rule, karena kita bilang, ini salah, ini rule. Saya pernah bilang, Quran itu 97% isinya keindahan, pelajaran, akhlak, sejarah, contoh yang harus ditiru. Hanya 3% tentang rule, nggak boleh ini. Tapi mau itu ustadz, kiai, ulama, habib, 3%. agama lain, pendeta, mau itu brahmacarik, sebutin rule. Untuk apa? Bener nggak? Silakan sakit hati. Saya bilang gitu sekali lagi, karena itu pilihan. Karena kenapa nggak dibawa yang contoh-contoh baik itu? Ya karena mereka pengen lu taat sama ini, karena gue perlu duit lu, karena gue perlu selangkangan lu, kayak gitu kadang-kadang. Gue ngomong ekstrim ya. Iya. Tapi itu banyak loh Pak. Terjadi memang. Nah. Jadi istrimu buat aku. Kayak gitu kan. Gitu. Karena duriat. Iya. Apapun itu, Ngaji Roso ini kan mendistrap, membangun kesadaran, membangun pengingat. Ya urusan nanti nggak ada yang ngikuti atau malah marah-marah, silakan. Yang marah tuh pasti yang mau buat rule, yang followernya bingung, gitu. Ya udah, kita harus mengingatkan mereka bahwa oke, kita mau jadi negara berdaulat, kita mau jadi super kaya, nggak boleh ada rule. Bener nggak? Gimana mau kreatif lu kalau dibatasi? Iya, betul banget. Oke Pak, mungkin ini di segmen akhir Pak. Ini tentang Money Mastery Revolution, masih banyak teman-teman Ngaji Roso yang belum paham. Sih. Ya, isinya apa gitu ya. Cara bikinnya bagaimana, pakai frekuensi apa gitu ya. Iya. Jadi ini ada kata-kata 432. Kita tahu bahwa si Nikola Tesla itu menemukan vibrasi dengan kombinasi 9. Jadi 3, 4, 3, 2. Jadi gelombang yang kita pakai adalah sewaktu merekam ini berada di hertz segitu gitu. Stabil terus. Dan itu memang gelombang kreatif. Jadi gelombang itu ada macam-macam. Jadi ada kreatif, ada happiness, ada health untuk kesehatan. Ini gelombang kreatif karena untuk kaya kita perlu kreatif. Kaya nggak mungkin follow. Kaya terus break sesuatu yang
yang sesuatu. Nah, Iya, iya. kreatif. Jadi di sini ada 49 video yang bervibrasi di gelombang sekian tadi. Itu diharapkan bisa masuk langsung ke bawah sadar. Jadi contohnya, penting kita untuk sering main monopoli, penting kita sering bermain ngomong bisnis segala macam, membaca buku bisnis itu aja supaya bawah sadar kita banyak masuk itu. Nah, di sini kita memberikan contoh-contoh tentang kehidupan, cara kaya, bagaimana mengerjakan ABC, itu hanya untuk referensi supaya ini masuk ke bawah sadar. Jadi sebenarnya ada kata-kata subliminal yang jadi kan kita ini ada gelombang, ini anjing yang denger, ini kelelawar yang denger, kira-kira gitu kan. Nah, gelombang ini berada di level itu. Jadi kalau di sini nggak kedengeran, di sini ngomongnya videonya dan ininya. Tapi kata-kata di bawah itu adalah kunci. Benar-benar ada skrip, ada mantra. Sebenarnya kalau boleh bilang mantra, rapalan dah. Gue ngomong kalau ngaji Roso nih gue enak soalnya. Ada rapalannya yang berisi positif, masuk ke ke bawah sadar. Dan saya udah bocorin aja salah satunya. Begitu selesai ini, Anda itu bawaannya pengen giving. Entah bagaimana ngelihat orang tuh pengen beri aja terus. Betul. Gitu. Jadi gue minta maaf karena kok saya duit saya seribunya saya kasih orang sih. Itu gara-gara itu sahabat. Yes. Jadi saya minta maaf karena ini ada salah satu program yang saya paksakan, saya force. Sebenarnya nggak boleh force. Kalau force kan. Tapi saya force. Jadi ini pilihan. Jadi kalau Anda mau kaya, itu harus tangan di atas. Tangan di atas harus latihan. Nah, kita paksa. Jadi kalau Anda nggak mau kaya, jangan pernah denger ini. Karena toto Anda mau ngasih terus protes. Pak, saya nggak mau kaya, Pak. Saya sudah miskin, Pak. Karena miskin saya diperhatiin orang, Pak. Gitu kan? Gitu. Iya. Tapi ya itulah. Jadi kaya yang cepat adalah salah satunya tangan di atas. Ada beberapa titik. Total berapa jam sih sebenarnya kalau di total? 49 kali 10. Jadi 490 menit. Sekitar 6 jam kali ya? Oh, nggak nyampe. Nggak sampai ya. Gitu. Kira-kira. Kan ada yang 5 menit, ada yang 15 gitu. Nah, oke, saya bocorin yang kedua. Jangan heran setelah tamat, kalau diulang-ulang, Anda bawaannya pengen minta maaf. Kalau Toto, gue kok ingat sama ini ya? Langsung tengok, bro, gue minta maaf. Apa-apaan lu mati lu gitu. Entah bagaimana Anda terkaget-kaget. But ternyata untuk sukses itu, Anda harus melepas semua yang masalah. Terus pengen cium kaki ibu ya, pengen minta maaf. Dosa-dosa gue mungkin pernah ngucap. Lakukan, karena itu ada di dalam situ. Bayangin ada 2 ya, gue bocorin. Yang lain gue nggak bocorin. Iya kan, termasuk juga bagaimana cerita seorang Mardigu saat ditipu dan kemudian memaafkan orang yang menipunya. Dan di situ justru terjadi solusi. Turningnya di situ. Jadi di sini ada forgiveness. Jadi untuk hidup tuh ada 2 forgiveness-nya. Forgive of others, maafin orang lain, dan forgive of self, maafin diri lu. Ini gue baru bocorin yang FOO tadi dan FOS tadi tuh. Jadi di dalam ini bukan sekedar membeli benda, ngomong, dilihat videonya, bukan. Tapi ada kekuatan di dalam itu yang di bawah sadar terprogram, dan itu menjadi Anda yang baru, menjadi new you gitu ya. Nah, dan itu pilihan. Jadi kalau ini kenapa bisa dibuat begini? Karena ini personal perjalanan hidup saya, ketemu sama banyak bilioner, triliuner, bahkan dari muda terus seumur segini mereka jadi, vibrasi yang mereka dapatkan, pengalaman yang mereka buat, tindakan yang mereka itu, pilihan-pilihan mereka pada saat menghadapi masalah-masalah, akhirnya di summary, di cerita-cerita itu, dan mantra dan rapalan itu benar-benar sebuah bukti kehidupan. Ini bukan jarene atau katanya. Ini benar-benar pengalaman pribadi. Jadi
ini laduni nih, man-made nih. Aduh nih, man-made. Oke. Jadi itu teman-teman semuanya, karena Bapak juga ada tamu gitu ya. Jangan lupa rajahnya ya, Rajah Wijaya Kusuma itu tuh limited edition. Nanti bisa teman-teman dapetin pas acara di Surabaya dan acara Ngaji Roso Bootcamp bersama Bosman Mardigu nanti di Yogyakarta tanggal 30 Mei. Itu adalah momentum biar teman-teman segera hidupnya berubah, nggak mengeluh lagi soal kemakmuran gitu ya Pak, kurang lebihnya ya. Oke. Terima kasih banyak Bosman Mardigu atas Sama-sama. waktunya. Terus